Ya, halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang Supervised Classification menggunakan ERDAS 2014. Tutorial kali ini saya khususkan untuk teman-teman dari program studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana IPB Angkatan 2015 beserta mata kuliah Dasar-Dasar GIS dan Remote Sensing. Jika Anda bukan mahasiswa PSL, jangan khawatir, tetap duduk di tempat Anda dan simak video ini sampai selesai. Oke, kita mulai saja. Jadi inilah overview dari tutorial kali ini. Yang akan kita lakukan pada kali ini adalah review data field atau ground check, dan nanti ada filenya. Kemudian nanti kita akan mengconvert data tersebut ke dalam bentuk tab delimited dan shapefile. Nanti akan kita gunakan ArcGIS atau ArcMap. Lalu setelah kita mendapatkan file shapefile-nya, SHP-nya, maka kita akan buka file tersebut di dalam ERDAS. Nanti kita gunakan sebagai titik acuan untuk membuat training data. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat signature. Signature adalah data training yang akan digunakan untuk melatih sistem untuk mengklasifikasikan citra. Lalu selanjutnya ini adalah langkah utamanya, yaitu klasifikasi citra dengan menggunakan teknik Supervised Classification atau klasifikasi terbimbing. Lalu langkah yang tidak kalah pentingnya selanjutnya adalah akurasi assessment. Untuk melakukan akurasi assessment, maka di ERDAS kita perlu mengkodekan kelas untuk akurasi assessment. Lalu selanjutnya adalah akurasi assessment. Namun pada tutorial kali ini kita hanya akan sampai pada titik kelima atau langkah kelima, sampai dengan klasifikasi citra. Sedangkan untuk akurasi assessment akan kita lanjutkan pada tutorial berikutnya. Oke, cukup pembukanya. Lalu untuk persiapannya, silakan teman-teman bisa mendownload semua data yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini pada blog saya, yaitu di hkwijayanto.id. Di sana sudah saya sediakan file yang digunakan dalam tutorial kali ini. Jika teman-teman sudah mendownload filenya saya siapkan dalam bentuk zip. Namanya adalah supervised-class.zip. Isinya adalah dua buah file. Yang pertama adalah file Excel, fieldcheck.xlsx. Yang kedua adalah file rasternya dalam bentuk .img. File rasternya ini lokasinya adalah di Lombok Timur. Ini saya singkat menjadi LOTIM, Lombok Timur, yaitu area of interest yang akan kita gunakan nanti di dalam tutorial. Oke, setelah teman-teman dapatkan ini, silakan diekstrak ke folder masing-masing. Maka nanti akan kita dapatkan file field check di sini. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuka file field check ini. Kita buka saja dengan Excel biasa. Maka seharusnya jika terbuka akan seperti ini datanya. Akan ada 3 kolom. Kolom name, kolom X, dan kolom Y. Kolom name ini berisi nama-nama dari setiap titik surveinya. Sebenarnya ini terdiri dari 16 kelompok. Itu misalnya di sini sawah, kemudian di sini ada lagi sawah. Ini sebenarnya satu kelompok ya, tapi dibuat dalam nama yang berbeda. Kemudian juga ada pemukiman. Pemukiman di sini ada 3, sebenarnya di sini satu kelompok dia, tapi dibedakan menjadi 3. Nanti akan kita satukan. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa di sini misalnya pemukiman kita anggap berbeda dengan desa. Di sini juga ada desa. Desa dianggap berbeda dengan pemukiman. Maka ini kita pisahkan nantinya dalam kelas yang berbeda.
Lalu selanjutnya ada kolom X dan Y, ini adalah koordinat poinnya masing-masing. Ini menentukan posisi dari masing-masing titiknya. Oke, kita mulai langkah pertama yaitu menyimpannya ke dalam tab delimited. Langkahnya adalah sangat mudah. Cukup kita save as saja. File, kemudian save as. Kemudian kita tentukan lokasinya, misalnya di sini saya simpan di sini. Misalnya di sini kita beri nama, kita buat folder baru, misalnya supervise. Oke, supervise classification. Oke, kita masuk dalam foldernya, lalu kita simpan sebagai, perhatikan pada save as type-nya, kita pilih teks yang tab delimited. Formatnya txt. Jangan sampai memilih yang lain, misalnya di sini ada teks untuk Macintosh dan lain-lain. Kita pilih yang ini. Tab teks dalam kurung tab delimited. Maka dia akan berbentuk txt. Namanya kita biarkan sama, field check. Lalu kita save. Jika muncul seperti ini, do you want to keep using that format? Klik saja yes, karena memang kita akan menyimpannya ke dalam bentuk txt, bukan dalam bentuk file Excel. Oke, mari kita coba buka file yang baru saja kita buat tadi. Ada di sini, saya letakkan di sini. Bukan. Supervise, di sini. Ya, ini file yang baru saja kita buat. Oke. Lalu langkah selanjutnya silakan teman-teman buka ArcGIS masing-masing. Kita anggap di sini belum dimuat ya. Lalu kita buka file yang tadi kita buat dengan membuka, ada file menu file. Lalu pilih add data, lalu add XY data. Ini untuk memasukkan data dalam bentuk point XY. Lalu kita pilih filenya, sesuai dengan lokasi kita meletakkan filenya tadi. Misalnya kalau saya simpan di sini, di folder supervise classification, lalu pilih ini, field check. Kita tambahkan, dan pastikan pada isian X field, isinya adalah X, isinya bisa kita pilih. Lalu Y, ini isinya adalah Y, sesuaikan saja. Yang lainnya kita biarkan, lalu klik OK. Kita aktifkan saja. Maka semua titik dari point survey-nya akan muncul pada layar ArcGIS teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya adalah menyimpan data ini ke dalam bentuk save file. Karena ini sebenarnya bukan bentuk save file, ini hanya event saja. Jadi kita simpan menjadi save file. Caranya adalah dengan klik kanan pada ini, pada nama filenya, pada layer ya, table of content. Di sini ada data yang kita tambahkan tadi, check.txt. Lalu di sini kita klik kanan, pilih data dan export data. Pastikan di sini yang terpilih adalah all features, karena jangan sampai kita hanya memilih beberapa feature saja dari data ini. Pastikan yang terpilih adalah all features. Lalu kita tentukan lokasinya, kita samakan saja dengan yang tadi. Misalnya di sini, ya. Save as type-nya save file sudah benar. Lalu kita samakan saja nama filenya dengan yang tadi, yaitu fieldcheck.shp. Lalu kita klik save. Oke. Lalu tekan OK. Lalu kita yes-kan saja, nanti akan muncul di sini. Inilah save file yang tadi kita buat. Ini bisa kita hilangkan, klik kanan lalu remove. Maka ini adalah data SHP yang berhasil kita buat. Oke, langkah pertama sudah kita lakukan. Maka langkah selanjutnya adalah membuka AirDAS. Silakan buka AirDAS teman-teman. Ini kita kosongkan dulu.
Oke, silakan buka RDAS teman-teman. Jika sudah dibuka, maka kita masukkan terlebih dahulu file rasternya dengan cara klik file, menu file, kemudian pilih open dan raster layer. Lalu pilih sesuai dengan lokasi teman-teman menyimpan filenya tadi. Misalnya di sini saya simpan di lokasi ini data yang kita download tadi, lotim.img awalnya, kita buka dulu. Maka seharusnya akan muncul di sini data rasternya. Oke. Muncul ya. Selanjutnya adalah memasukkan file vektor atau shapefile yang kita buat tadi di ArcGIS. Dengan cara yang sama, file open kemudian pilih vector layer. Karena shapefile adalah bentuk vektor. Lalu pilih lokasinya. Di sini saya pilih di sini, bukan supervised classification. Ya, ini dia, fieldcheck.shp. Kita pilih. Semua poinnya sudah muncul di sini. Mungkin untuk teman-teman nama filenya akan berbeda. Namanya adalah fieldcheck.shp sesuai yang kita buat tadi. Tapi di sini namanya adalah berbeda, sedikit berbeda, tidak masalah. Oke, kedua file sudah muncul. Maka poin-poin hijau ini adalah lokasi survei yang akan kita buat area of interest-nya atau signature-nya nanti. Supaya lebih gampang, mungkin kita bisa ganti warna titik-titiknya menjadi misalnya merah. Oke, cukup jelas ya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat signature. Ini adalah langkah pentingnya. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu tabel dari shapefile-nya ini. Pastikan dia aktif dengan cara dipilih terlebih dahulu. Aktif, lalu pada menu ini kita pilih table, lalu show atributnya. Oke, selanjutnya akan muncul di bawah sini atribut dari tabel yang kita buat tadi, sama dengan file Excel tadi ya. Isinya sama, ada 3 kolom, kecuali kolom record ini yang sengaja ditambahkan di RDAS. 3 kolom ini adalah sama dengan data yang kita buka tadi di Excel. Ada name, X, dan Y. Oke, tujuan kenapa kita buka tabelnya adalah untuk memudahkan kita mengetahui atribut dari tiap-tiap titik yang ada di sini. Oke, misalnya kita ingin tahu sawah Haji Humaidi ini lokasinya di mana pada peta ini, maka kita cukup klik pada nomornya, nomor 1 di sini, maka dia akan terseleksi menjadi warna biru, dan pada peta titik yang terpilih akan berwarna kuning. Dalam hal ini adalah ini titiknya warna kuning. Kita bisa zoom in di sini, maka seharusnya titik ini adalah titik dengan atribut nomor 1 seperti yang ditunjukkan ini. Oke, cukup. Lalu kita mulai membuat signature-nya. Klik pada raster, lalu pilih supervise,
Lalu di sini adalah signature editor, silakan diklik. Maka akan muncul pop-up signature editor seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita membuat signature dengan menggunakan AOI. Maka kita perlu membuat layer AOI di sini. Ini biarkan saja tetap terbuka, bisa kita minimize, tidak tertutup. Lalu pada konten, silakan klik pada 2D view atau 2D view, lalu klik kanan, ya, lalu pilih New AOI Layer. Oke, maka akan muncul layer baru dengan nama AOI sekian-sekian. Ini adalah layer AOI, tempat kita membuat signature-nya. Oke, kita mulai membuat signature. Pastikan layer AOI-nya aktif, berwarna biru, lalu pilih pada drawing. Di sini muncul AOI, lalu drawing. Lalu kita buat AOI dalam bentuk polygon. Ini dia polygon. Pada insert geometry ada polygon. Klik saja polygonnya. Lalu kita mulai membuat polygon di sekeliling titik kuning ini yang kita seleksi tadi. Oke, kita buat polygon mengelilingi titik kuning ini. Usahakan polygon yang kita buat berukuran minimal 3x3 pixel. Di sini kan pixelnya terlihat ya. Maka buatlah polygon dengan ukuran minimal 3x3 pixel dan tidak menyentuh pixel lain yang berwarna kontras dengan polygon dengan warna pixel yang kita pilih yang berada pada titik kuning ini. Misalnya seperti ini. Jika sudah, klik 2 kali, maka inilah polygonnya yang terbentuk. Lalu kita buka kembali signature editornya, maka kita buat AOI ini, polygon ini menjadi salah satu signature di sini. Caranya adalah klik pada icon ini, create new signature from AOI. Klik saja, maka akan muncul kelas baru di sini, namanya kelas 1 atau kelas 1. Ini namanya bisa kita ganti. Misalnya di sini disesuaikan saja Sawah Haji Humaidi misalnya. Atau kalau mau lebih gampang, silakan teman-teman urutkan saja ini dengan cara klik pada bagian namanya, lalu klik kanan dan pilih sort A to Z, E to Z. Maka dia akan terpilih. Karena tadi kita sudah buat AOI untuk sawah, maka silakan dilanjutkan untuk sawah saja, sawah dulu, habiskan sawahnya semua. Oke, misalnya di sini kita kembali ke signature editor tadi. Maka ini kita beli Sawah Haji Humaidi. Sebenarnya ini tidak wajib kita ganti namanya, namun supaya memudahkan saja mengingatkan bahwa ini adalah signature untuk sawah. Oke, sawah titik ini sudah selesai, lalu lanjut ke titik yang lain dengan kelas yang sama yaitu sawah. Dilanjutkan saja, klik pada record numbernya, lalu kita zoom out. Nah, maka akan dapat titik lain itu yang berwarna kuning. Di sini titiknya. Lalu kembali kita buat AOI yang lain dengan cara aktifkan pada layer AOI. Klik saja, lalu buat polygon lagi mengelilingi titik kuning yang baru. Ini polygon kedua. Oke, kembali ke signature editor, lalu klik icon yang sama, create new signature from AOI. Akan muncul kelas baru di sini. Ini bisa kita beri nama Sawah Amak Bacemah. Oke. Selanjutnya titik yang lain yang juga sawah ada di sini.
kembali buat AW-nya, mengelilingi titik yang kita buat tadi. Oke, seharusnya teman-teman bisa lebih bagus dalam membuat poligonnya. Kita masukkan lagi, kita ganti namanya sawah Amak Bedil. Oke, lanjut ke sawah yang lain. Sawah Haji Humaidi sudah kita buat. Sawah Haji Idrus selanjutnya. Kita cari sampai dengan dapat titik yang berwarna kuning. Oke, kita buat di sini AW-nya. Misalnya seperti ini karena terlalu kecil, jadi terpaksa hanya 1 pixel saja yang mengelilinginya. Kita masukkan di sini sawah. Dan selanjutnya sampai dengan semua sawah kita buat signature-nya. Nah, jika sawah semua poin sawah semuanya sudah dibuatkan AWI, maka seharusnya akan berjumlah 10 buah signature. Sesuai seperti yang saya buat, ada 10. Lalu selanjutnya kita perlu menggabungkan ke semuanya ini menjadi 1 signature, hanya 1 signature. Caranya adalah dengan terlebih dahulu menyeleksi semuanya. Kita pilih, cukup klik pada nomor 1-nya, nomor 1, klik lalu drag, klik tahan ya, klik tahan sampai dengan nomor 10, semuanya terseleksi. Lalu silakan klik pada icon ini, Merge Selected Features, Merge Selected Signatures. Kita klik saja, maka akan muncul kelas baru di sini. Kelas baru ini adalah gabungan dari ke-10 kelas sebelumnya. Kalau kita ingin tahu rata-rata ya, nilai ini adalah rata-rata dari setiap nilai dari 10 kelas yang digabungkan. Dirata-ratakan menjadi seperti ini nilainya. Maka untuk yang lainnya, ini bisa kita delete. Kita hapus dengan cara klik kanan pada area ini, lalu pilih delete selection. Tapi pastikan dulu semuanya sudah terseleksi. Kita pilih delete selection, maka akan hilang. Nah, kelas yang tersisa ini adalah gabungannya. Kita bisa beri nama sesuai dengan masing-masing tadi. Misalnya di sini adalah sawah. Kita cukup beri nama dia sawah. Oke, sawah sudah selesai. Selanjutnya silahkan dilanjutkan untuk yang lainnya. Misalnya di sini kita urutkan saja dari yang bagian paling atas, yaitu badan air. Kita mulai dari badan air. Oke, kita pilih badan airnya, pilih pada tabel, lalu silahkan dibuat AWI dengan langkah yang sama, mengelilingi titik kuning yang muncul. Ya, sudah selesai. Jika sudah selesai, maka seharusnya kita akan mendapatkan 16 buah signature. Setelah kita buat semuanya, lalu kita gabungkan menjadi masing-masing kelas sawah, kelas badan air, kelas bendungan, dan lain-lain, maka akan kita dapatkan 16 buah signature. Jika lebih, maka seharusnya kita patut curiga, jangan-jangan Anda lebih dalam membuat salah satu misalnya sawah, mungkin ada sawah haji-haji yang lain yang juga Anda masukkan di sini. Jika lebih, tapi kalau jika pas, maka jumlahnya harusnya berjumlah sama dengan yang punya saya, ada 16. Oke, jika sudah semuanya, bisa teman-teman ganti juga warnanya. Warnanya ini nanti akan menentukan warna dari hasil klasifikasi kita. Sesuaikan saja, misalnya sawah, di sini kita cukup klik pada colornya, lalu pilih warna yang diinginkan, misalnya si warna kuning, dan lain-lain, disesuaikan saja. Jika sudah, maka
kita bisa klik file, lalu save as, lalu tentukan lokasi filenya. Oke, misalnya kita samakan saja dengan yang tadi, supervised classification. Di sini kita buat namanya adalah training.sig. Oke, klik OK saja. Ya, dia seharusnya akan tersimpan. Oke, ini bisa kita close. Kita keluarkan saja. Kita kembali ke Erdasnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mulai mengklasifikasikan citranya. Caranya adalah pada menu raster, kita pilih supervise, lalu supervise classification. Nah, di sini kita masukkan input untuk rasternya. Ini adalah file raster yang akan kita klasifikasikan. Misalnya di sini adalah loadteam.img, sesuai dengan yang kita punya tadi ya namanya. Lalu di sini signature-nya. Nah, di sini kita masukkan file signature yang baru saja kita buat. Oke, misalnya di sini adalah training.sig. Kita buka, maka disinilah nama filenya. Lalu pada classified file, ini adalah outputnya nanti. Jadi file kita, hasil dari klasifikasinya mau diletakkan di mana. Misalnya kita samakan saja di sini, namanya adalah loadteam_classified. Oke, .img. Kita bisa pilih file yang lain, misalnya TIFF atau GPG. Samakan saja img, lalu klik OK. Oke, untuk yang lainnya bisa kita sesuaikan pada decision rule. Misalnya ada non-parametric rule, ini bisa kita pilih, bisa parallelepiped atau feature space. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Lalu pada parametric rule, ini juga kita bisa pilih metode klasifikasinya. Ada maximum likelihood, ada Mahalanobis distance, ada minimum distance, ada spectral angle mapper, juga ada spectral correlation mapper. Ini silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan defaultnya yang terpilih adalah yang pertama, yaitu maximum likelihood. Karena metode ini termasuk yang paling banyak digunakan. Kita pilih saja maximum likelihood. Oke. Lalu kita klik saja OK. Lalu Erdas akan coba kita lihat filenya. Loadteam classified harusnya muncul di sini. Nah, ini adalah hasil dari proses klasifikasi kita. Inilah citra yang berhasil terklasifikasi dengan teknik supervised classification. Ini bisa kita hilangkan AW-nya. Oke, ini adalah citranya. Sudah dalam bentuk .img, citra yang sudah terklasifikasi. Oke, kita cukupkan sekian untuk tutorial kali ini, hanya pada tahap mengklasifikasikan citra. Untuk tutorial berikutnya, kita akan mencoba mengakses kualitas dari proses klasifikasi yang sudah kita lakukan ini. Apakah kualitasnya cukup bagus? Dibuktikan dengan akurasinya. Nanti akan kita gunakan file yang sama, data training yang sama untuk mengakses akurasi dari proses klasifikasi yang sudah kita lakukan. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum.